video penerapan nilai ASN berakhlak oleh peserta pelatihan CPNS 2026. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Saya Irwan Agustian dari Politeknik Negeri Subang. Saya Gita Syarvina dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Saya Muhammad Yasin Tuanaya dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya Hardawati dari Politeknik Negeri Subang. Saya Muhammad Caizir dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Saya Muhammad Julmawan Sa'abullah dari Politeknik Negeri Subang. Apa sih yang ngebedain seorang aparatur sipil negara atau ASN yang biasa aja dengan yang benar-benar profesional? Nah, jawabannya itu ada di fondasi nilainya. Kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng kerangka kerja yang jadi semacam DNA-nya setiap abdi negara, terutama di lingkungan Kemdikti-Saintek. Berakhlak, ini bukan sekedar singkatan buat dihafal ya. Anggap aja ini kayak kompas moral yang nuntun setiap langkah dan keputusan kita. Apa aja itu? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ketujuh pilar ini nih yang jadi peta jalan kita. Langsung aja yuk, kita mulai dari yang pertama. Semuanya itu berawal dari sini, berorientasi pelayanan. Ini pilar yang paling fundamental yang menempatkan masyarakat, ya ibaratnya di kursi pengemudi. Jadi ini bukan cuma soal melayani, tapi lebih dalam lagi. Ini soal komitmen buat benar-benar paham, memenuhi, bahkan kalau bisa melampaui ekspektasi masyarakat dengan pelayanan yang paling top. Terus bentuk nyatanya gimana? Nah ini bisa kita pecah jadi 3 perilaku kunci. Pertama, kita harus proaktif memahami kebutuhan. Contohnya nih buat dosen, itu artinya merancang silabus yang benar-benar relevan atau bikin penelitian yang bisa jadi solusi masalah di masyarakat. Kedua, ya sikap kita saat melayani harus ramah, cekatan, dan solutif. Dan yang ketiga, harus ada komitmen buat perbaikan terus-menerus. Jadi selalu ada evaluasi biar pelayanan kita makin prima. Tapi kita tahu kan, di lapangan itu tantangannya banyak. Misalnya beban kerja yang numpuk. Kuncinya di sini sebetulnya bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Solusinya? Profesionalisme. Artinya, kita harus bisa menetapkan batasan layanan yang jelas dan pintar-pintar mengelola waktu. Dengan cara ini, kualitas layanan kita tetap terjaga, tapi diri kita juga nggak sampai terbakar. Oke, pelayanan yang hebat itu nggak cukup. Pelayanan itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah pilar kedua kita masuk, akuntabel. Maksudnya apa sih akuntabel itu? Gampangnya, setiap tindakan dan keputusan kita, mau itu kecil atau besar, harus dilandasi integritas, bisa ditelusuri dan siap dipertanggungjawabkan. Inilah yang jadi fondasi kepercayaan dari masyarakat. Kalau buat dosen, akuntabilitas ini kelihatan banget di kegiatan sehari-hari. Misalnya nih, integritas di kelas. Ngajar ya harus tepat waktu, ngasih nilai juga harus objektif. Terus soal tanggung jawab sama aset negara, ya pastikan fasilitas kampus sama dana riset dipakai seefisien mungkin. Dan yang paling krusial, tahu batasan wewenang. Artinya ya tolak segala bentuk gratifikasi. Memang yang namanya integritas itu sering banget diuji. Entah itu ada intervensi dari pihak lain, atau budaya kasih hadiah, sampai tekanan buat ngejual buku sendiri ke mahasiswa. Ini tantangan nyata. Terus gimana ngelawannya? Jawabannya ada di sistem yang kuat. Solusinya adalah transparansi penuh. Misalnya, pakai sistem penilaian digital yang bisa diakses, sediakan kanal pengaduan yang aman, dan bikin aturan yang tegas, misahin antara kepentingan pribadi dan tugas profesional. Nah, pelayanan yang prima dan akuntabilitas yang tinggi itu cuma bisa tercapai kalau kita punya pilar ketiga ini, kompeten. Apalagi di zaman yang serba berubah kayak sekarang, berhenti belajar itu sama aja dengan mundur. Jadi nilai kompeten ini intinya adalah semangat buat terus belajar, terus ngasah skill, supaya kinerja kita selalu punya standar kualitas yang paling tinggi. Dan yang menarik, kompetensi itu bukan cuma soal diri sendiri loh. Ini tuh kayak siklus pertumbuhan yang jalan terus. Ada 3 elemennya. Pertama, kita terus tingkatkan kemampuan diri. Kedua, kita bantu orang lain juga buat belajar. Dan ketiga, semua itu kita wujudkan dalam pelaksanaan tugas untuk hasil terbaik. Contohnya, bisa berupa publikasi ilmiah yang berdampak atau inovasi dalam cara mengajar. Tentu aja, jadi kompeten itu perjalanannya nggak selalu mulus. Waktu yang terbatas, beban kerja, ego pribadi, atau bahkan senioritas bisa jadi penghalang. Solusinya gimana? Kita butuh pendekatan dari 2 sisi. Dari sisi struktural, perlu ada rencana pengembangan individu yang jelas dan standar mutu. Dari sisi kultur, kita harus bangun budaya kerja yang saling mendukung untuk belajar bareng, bukan malah sikut-sikutan. Orang-orang yang kompeten tadi baru bisa benar-benar bersinar kalau lingkungannya mendukung. Nah, ini dia nilai kita yang keempat, harmonis. Harmonis itu bukan berarti semua orang harus sama ya.
Justru ini tentang menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Perbedaan itu justru jadi bahan bakar buat sinergi. Terus gimana cara bangun harmoni ini? Sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana kok. Misalnya menghargai setiap orang, nggak peduli apa latar belakangnya, atau proaktif nawarin bantuan ke teman kerja yang lagi kesulitan. Intinya, kita ikut andil secara aktif buat menciptakan suasana yang positif. Aksi-aksi kecil kayak gini, yang kalau dikumpulin, bisa jadi fondasi budaya kerja yang kuat dan inklusif. Ya, namanya juga lingkungan kerja, kadang ada aja kecenderungan buat bikin geng atau kelompok-kelompok kecil. Ini tantangan sosial yang wajar. Nah, buat mengatasinya, perlu dua hal. Pertama, pimpinan yang bijak dan bisa merangkul semua pihak. Kedua, kesadaran dari masing-masing kita buat bisa mengelola diri, bersikap fleksibel, dan terbuka sama semua orang. Dengan begitu, tembok-tembok pemisah itu bisa pelan-pelan runtuh. Lanjut ke pilar kelima, yaitu loyal. Tapi, tunggu dulu. Loyal di sini bukan berarti loyalitas buta ya. Buat seorang ASN, loyalitas tertinggi itu bukan ke atasan, tapi kepada bangsa dan negara. Artinya, ini adalah komitmen yang mendalam untuk selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wujud dari loyalitas ini ada 3 pilar utamanya. Yang pertama, ya jelas, kita harus pegang teguh ideologi negara kita, Pancasila dan UUD 1945. Kedua, kita harus jadi wajah yang baik bagi instansi dan negara, artinya menjaga nama baik dalam setiap tindakan kita. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjaga amanah, termasuk melindungi informasi rahasia, entah itu data mahasiswa atau data-data riset internal. Tantangan loyalitas itu biasanya muncul pas kepentingan pribadi bentrok sama tugas institusi, atau ketika kita mulai lengah soal keamanan data. Solusinya harus modern juga. Pertama, perlu ada komunikasi yang terbuka soal work-life balance, biar tujuan pribadi dan institusi bisa sejalan. Kedua, edukasi terus-menerus soal betapa pentingnya menjaga keamanan data di era digital ini. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Di dunia yang perubahannya secepat kilat ini, nilai keenam jadi super krusial. Adaptif. Adaptif itu bukan cuma soal bertahan dari perubahan loh, tapi lebih dari itu, kita justru antusias menyambutnya. Kita terus berinovasi dan jadi motor penggerak kemajuan. Jadi kita bukan sekedar penumpang yang ikut arus, tapi kita ikut menentukan arah. Contohnya relevan banget sama kita sekarang. Misalnya, cepat menyesuaikan diri pas harus pindah ke pembelajaran hybrid. Terus, nggak berhenti berinovasi, kayak mengembangkan media belajar yang interaktif. Dan yang paling penting, proaktif. Artinya, kita terus update keahlian kita dengan prinsip learn, unlearn, dan relearn. Ini mentalitas pembelajar sejati. Masalahnya, inovasi itu sering terhambat sama birokrasi yang kaku atau budaya yang takut salah. Nah, solusinya adalah mengubah cara kita merespon ketidakpastian. Kita harus ciptakan organisasi pembelajar, sebuah lingkungan di mana semua orang terus belajar. Dan juga, kita perlu bangun semacam ruang aman intelektual, di mana ide-ide baru, bahkan yang aneh sekalipun, boleh muncul dan didiskusikan tanpa takut dihakimi. Dan akhirnya, semua nilai yang tadi kita bahas itu bakal jadi lebih kuat kalau disatukan oleh pilar ketujuh, kolaboratif. Coba bayangin, individu yang udah hebat dalam pelayanan, akuntabel, dan adaptif, kalau mereka kerja bareng, hasilnya pasti luar biasa. Kolaborasi ini intinya tentang menghancurkan tembok-tembok antar bidang atau divisi demi tujuan bersama yang jauh lebih besar. Perilaku kolaboratif ini kelihatan banget kok. Contohnya, kita selalu membuka kesempatan buat orang lain berkontribusi. Kita terbuka dan transparan waktu kerjasama, dan kita manfaatkan semua sumber daya yang ada buat tujuan bersama. Dampaknya, wah, bisa jadi penelitian lintas disiplin yang memecahkan masalah kompleks, atau tim pengajar gabungan yang melahirkan perspektif-perspektif baru buat mahasiswa. Tapi, kolaborasi juga ada hambatannya. Seringnya sih soal miskomunikasi, ego sektoral, atau mungkin rasa senioritas. Fondasi solusinya sebenarnya ada di 3 hal dasar. Pertama, bangun komunikasi yang terbuka. Kedua, perjelas komitmen dan aturan main dari awal. Dan yang paling penting dari semuanya, bangun dan jaga kepercayaan. Jadi, kesimpulannya apa? Ketujuh nilai berakhlak ini tuh bukan sekedar checklist yang harus dicentang. Bukan, ini adalah sebuah ekosistem. Satu nilai menguatkan nilai lainnya. Dengan menanamkan dan benar-benar menjalankan nilai-nilai ini dalam kerja sehari-hari, itulah langkah paling dasar untuk mengubah birokrasi kita menjadi birokrasi berkelas dunia. Pada akhirnya, semua ini mengerucut pada satu semangat, bangga melayani bangsa. Karena dengan mengamalkan berakhlak, seorang dosen itu nggak cuma sekedar mengajar di kelas, dia sedang ikut membentuk generasi penerus yang unggul dan berintegritas. Secara nggak langsung, kita semua sedang ikut membangun masa depan Indonesia.